Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Anastasia, mahasiswi program studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Untuk memenuhi nilai final saya di mata kuliah Pengendalian Hayati, saya akan menjelaskan profil tempat saya tinggal dan komoditas pertanian yang ada di daerah saya, yaitu di Desa Ili, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Berikut videonya. Gampong Ili merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Gampong Ili dipimpin oleh seorang kepala desa. Gampong Ili mempunyai luas wilayah lebih kurang 76,5 hektar dengan jumlah rumah tangga lebih kurang 677 rumah tangga dan jumlah penduduk lebih kurang 3.086 jiwa. Mata pencaharian warga Gampong Ili bermacam ragam, akan tetapi lebih didominankan oleh pertanian yang hampir sebagian warga mempunyai lahan untuk bertani. Banyaknya lahan kosong yang dapat digunakan untuk bercocok tanam memungkinkan para warga untuk menanam berbagai macam tanaman, dari padi, cabai, labu air, kacang panjang, gambas, tumbuhan singkong, dan berbagai macam jenis lainnya. Komoditas unggulan di Desa Ili didominankan oleh pertanian padi atau Oryza sativa yang dikerjakan dalam setahun 2 kali panen. Untuk tahun ini, panen telah dilakukan pada akhir bulan Maret, sehingga pada akhir bulan April kondisi lahan pertanian sudah dalam kondisi kosong. Akan tetapi, setelah panen pada bulan April lalu, iklim dan cuaca berangsur berubah dari kondisi musim panas menjadi iklim penghujan. Kondisi hujan yang terus turun menyebabkan warga tidak dapat mengelola kembali lahan kosong bekas pertanian padi yang dikarenakan banyaknya air di dalam lahan tersebut. Oleh karena itu, saya berinisiatif melakukan pengamatan pada kebun milik tetangga saya. Kebun tersebut terdiri dari sepetak tanah yang tidak begitu luas dan bersebelahan dengan rumahnya. Kondisi kebun tersebut sudah dalam kondisi kering dikarenakan perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga menyebabkan daun pada tumbuhan tersebut mengalami kekuningan dan layu. Kacang panjang atau Vigna cylindrica merupakan tanaman jenis polong-polongan yang menjalar dengan tinggi kurang lebih 2,5 meter. Tanaman ini salah satu jenis sayuran yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Sayur ini banyak mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, terutama pada polong muda. Daun tanaman kacang hijau yang memutih dan menguning di sekitar tulang daun disebabkan oleh lalat kacang atau Opiomyia passeoli yang menyebabkan tanaman yang terserang terhambat pertumbuhannya dan tanaman tersebut daunnya akan berwarna kekuningan. Labu air atau Lagenaria siceraria merupakan tanaman menjalar yang umumnya bersulur dan tergolong tanaman semusim.
Pengamatan yang dilakukan pada daun labu air, terdapat tungau berwarna merah yang menyebabkan berlubangnya permukaan daun. Selain itu, dapat dilihat pula pada daun yang terdapat jamur berwarna putih yang menyebabkan daun berlubang dan menghitam dengan tepian daun yang mulai menggulung. Penyakit ini disebut dengan penyakit puret. Gambas atau Lupha acutangula atau yang sering dikenal dengan nama oyong merupakan tanaman merambat dengan alat pemegang yang berbentuk pilin. Pengamatan di lapangan ditemukan beberapa jenis penyakit yang menyerang daun gambas, yaitu daun yang menguning dan berlubang hingga berwarna kecoklatan. Daun menjadi keras hingga transparan, sehingga lama-kelamaan menjadi layu dan mati. Kondisi daun, seperti yang telah diamati, merupakan serangan penyakit tanaman yang disebut antraknosa, yang gejala umumnya dimulai dari bercak dari tulang daun yang meluas menjadi bercak coklat, sehingga daun yang masih berkembang menjadi tidak rata dan menyebabkan daun mati. Kurangnya pemahaman petani tentang konsep pengendalian hama terpadu atau PHT menyebabkan petani selalu menggunakan pestisida kimiawi yang disebabkan oleh waktu yang relatif cepat untuk membunuh hama, sehingga petani lebih banyak menggunakan pestisida daripada penggunaan musuh alami. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT, yaitu memanfaatkan musuh alami sebagai pengendali OPT dan pestisida nabati sebagai pengganti pestisida kimiawi. Dalam PHT, petani tidak harus menghilangkan penggunaan pestisida, tetapi lebih meminimalisirkan penggunaan pestisida kimiawi. Untuk itu, petani perlu pemahaman teknik mengendalikan hama yang ramah lingkungan, seperti teknik pengolahan tanah yang benar, penyediaan bibit yang sehat, pembersihan atau sanitasi lingkungan, pelestarian musuh alami, dan pemanfaatan bioinsektisida, yaitu cara mengekstraksi tanaman untuk menjadi bioinsektisida alami. Penggunaan insektisida yang berasal dari ekstrak tumbuhan atau insektisida botani diharapkan dapat mengurangi dampak negatif penggunaan insektisida sintetik. Insektisida botani merupakan bahan insektisida yang terdapat secara alami di dalam bagian tertentu dari tanaman. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.